Al-Ikhlas, Ibu Rizkiatus Solihah. Kemudian di sebelahnya kita juga kedatangan salah satu tokoh masyarakat dari Megu Gede, yaitu Bapak Mulyana. Selamat datang. Nah, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mari kita simak bersama tilawah Al-Quran dari Ananda Alfah dan Uswatun. Kepada Ananda Alfah dan Uswatun, saya persilakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunna ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali adik-adik kita ini ya. Ini adalah santri-santriwati dari DTA Al-Ikhlas. Bagaimana sih bisanya santri-santriwati ini apa? Ngajinya fasih, luar biasa. Coba kita tanya-tanya kepada kepala sekolahnya ya. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah untuk mendidik anak-anak ini supaya bisa fasih-fasih dalam membaca Al-Quran? Ya, sebelumnya terima kasih ya Ibu. Kami dari DT Al-Ikhlas, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Ibu dan Bapak semuanya. Cara mendidik dari DT Al-Ikhlas itu kami selalu menekankan ketika anak baru masuk ke sekolah, kita selalu menekankan tentang bacaan Al-Qur'annya, terutama yang mengenal huruf hijaiyah. Kita selalu tes dulu bagaimana anak ini mengenal untuk huruf hijaiyah. Terus kalau ketika sudah masuk ke tahap itu, kita ketika pembelajaran kita selalu murojaah. Murojaah surat-surat pendek yang tiap tingkatannya itu berbeda. Kalau kelas 1 dari surat Al-Fatihah sampai At-Takasur, begitupun sampai kelas 6. Jadi setiap hari anak-anak ini alhamdulillah kami selalu mendidiknya untuk selalu murojaah juz 30 agar anak itu mampu menghafal, juga tahu arti dan maknanya tentang surat-surat pendek yang dibacanya. Seperti itu Ibu. Ya, alhamdulillah ya, bagus sekali programnya yang ada di DTA ini. Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua sama pemirsa juga mungkin penasaran. Untuk bulan Ramadan sendiri itu apa sih kegiatan-kegiatan unggulan yang ada di DTA Al-Ikhlas? Seperti saat ini misalnya, ini kan sudah masuk bulan Ramadan ya, alhamdulillah. Apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di sini mungkin bisa diceritakan? Iya Ibu. Untuk DT Al-Ikhlas ini selama bulan Ramadan kami selalu menekankan anak-anak untuk
harusnya berpuasa 1 hari full ya Bu ya. Karena melatih anak-anak, apalagi anak-anak ini kan masih usianya anak-anak ya. Jadi harus kita tekankan agar anak-anak ini puasanya itu 1 hari full, juga selalu membaca Al-Quran. Murojaah, terutama nanti kita akan ada kegiatan zikir bersama, terus sholat jamaah bersama gitu ya Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya program-program yang ada di DTA Al-Ikhlas ini. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan sesi selanjutnya, tapi sebelum itu kita akan jeda iklan dulu, tetap di Gelora Cinta Rasul. Baiklah pemirsa RCTP yang berbahagia, tetap di Gelora Cinta Rasul. Baik, untuk sesi ini kita mungkin akan sedikit berbincang dengan Bapak Mulyana. Bapak Mulyana boleh pegang mic-nya. Pak Mulyana, bagaimana sih kedekatan Bapak dengan masyarakat selama bulan Ramadan? Apa yang biasa Bapak lakukan dengan masyarakat yang ada di sini? Yang saya lakukan dalam Ramadan ini, saya selalu silaturahmi. Terus mengajak warga juga untuk berbuat kebaikan, berbagi-bagi sama tetangga itu. Luar biasa sekali Pak ya, itu ada silaturahmi, kemudian tadi ada mengajak kebaikan ya, amar ma'ruf ya. Mungkin kita akan beralih lagi ke Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah, Masya Allah, ini masih muda sekali. Bisa diceritakan, mulai kapan merintis lembaga ini gitu? Mungkin ada guru bersama siapakah gitu, pionir-pionirnya dari lembaga Al-Ikhlas ini? Alhamdulillah, lembaga Al-Ikhlas ini berdiri tahun 2021 Ibu, baru sekali. Dan yang merintis kebetulan saya dan dengan bapak saya. Bapak saya itu punya keinginan kira-kira ke depannya itu hidupnya itu bisa bermanfaat untuk masyarakatnya, gitu kan. Jadi terutama untuk saya, anaknya itu, bapak saya mengajak saya untuk segera mendirikan yayasan, terutama apapun bentuknya, entah itu majelis taklim atau DTA atau PAUD segala macam, itu bapak saya menganjurkan saya. Makanya pada tahun 2021 bulan 8 tepatnya itu, bapak saya langsung meminta saya untuk segera mendirikan dan meminta untuk membangunkan yayasan lembaga ini, Bu. Jadi alhamdulillah sebelum ada lembaga ini itu kita udah ada majelis taklim dulu yang sudah berjalan hampir udah 8 tahun Ibu. Yang tadinya di rumah, sekarang alhamdulillah sudah ada bangunannya. Jadi setiap ba'da maghrib itu anak-anak ngaji di sini. Terus habis isanya dilanjut dengan ngaji kitab. Ba'da subuhnya ada ibu-ibu jamiah yang ikut ngaji di sini gitu. Setelah itu beberapa bulannya langsung saya meminta kepada pihak sana untuk minta didirikan DTU Al-Ikhlas gitu. DTU Al-Ikhlas ini ya Bu ya. Biar anak-anak itu sekolah di sini ada ijazahnya, diakuin gitu oleh pemerintah. Makanya saya mendirikan DTU Al-Ikhlas, langsung saya dengan bapak saya sendiri yang mendirikannya, alhamdulillah. Pada saat itu dipermudah dan awal tahun 2022 itu diresmikan DTA Al-Ikhlas ini Ibu. Seperti itu ceritanya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Ibu Kepala Sekolah masih muda, luar biasa ya. Sumbangsinya bagi kemajuan pendidikan, terutama pendidikan agama yang ada di Megu Gede. Mudah-mudahan amal solehnya mendapatkan balasan yang baik juga, amin, amin. Dan bermanfaat untuk semuanya yang ada di sini. Nah, kalau biasanya kan bapak-bapak itu ada kegiatan rutin tuh di bulan Ramadan. Biasanya ada kegiatan apa? Ya, kegiatan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran bersama bapak-bapak sekitar sini Pak? Iya, sama. Iya, alhamdulillah. Sama Bapak tuh ingin membangun Pancasila kita untuk kebaikan lah itu, agar kegiatan khususnya bagi umat Islam itu maju dalam kegiatan Ramadan.
Alhamdulillah, luar biasa ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Mulyana dan Ibu Kepala Sekolah kita. Luar biasa ini, tokoh-tokoh masyarakat Megu Gede yang punya cita-cita besar untuk kemajuan masyarakatnya, kemajuan generasi penerus bangsa. Baiklah, saya akan tanya lagi sedikit satu aja kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah, apa sih harapan Ibu untuk kedepannya anak-anak ini, santri-santriwati yang ada di sini, harapannya bagaimana dari Ibu untuk kemajuan mereka di masa depan mereka? Iya. Mangga. Harapan kami dari guru-guru DT Al-Ikhlas itu yang pastinya bisa mencetak generasi yang ahlul Quran dan memiliki akhlak yang baik, uswatun hasanah kita Ibu ya, dan bisa bermanfaat, entah itu yang penting bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, baru untuk masyarakat, biar anak itu kedepannya punya tujuan hidup agar tahu jalan bahwa kita itu hidup dunia cuma sementara, yang kekal itu nanti di akhirat gitu, kurang lebih seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah, pemirsa RCTP Langkapadane, tetap di Gelora Cinta Rasul. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut. Pemirsa RCTP Langkapadane, tetap di Gelora Cinta Rasul. Alhamdulillah, saat ini telah hadir bersama kita semua Bapak Kiai Haji Ahmad Aidin. Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Jawa Barat. Beliau juga adalah pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Muqaddas Sumber. Beliau hadir di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan tausiahnya di bulan Ramadan yang suci ini. Mungkin tanpa banyak kata, kita simak bersama tausiah dari beliau. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejenak menghayati makna puasa, di mana kita sekarang sedang berpuasa. Nggak ada orang tahu kita berpuasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang berpuasa, lalu kemudian kita masuk dalam kamar sendirian, tatkala orang di luar lagi dalam keadaan kehausan, lalu kita minum sendirian dan tidak ada orang tahu, lalu kita keluar lagi pura-pura berpuasa, kan bisa kan? Tapi masing-masing kita tidak ada yang mau melakukan itu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ketika kita berpuasa kita ada yang mengawasi apakah kita puasa atau tidak. Padahal orang lain tidak ada yang tahu kalau kita puasa atau tidak. Kalaupun kita tidak berpuasa, orang tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang mengawasi. Tapi perasaan kita bahwa kita sedang diawasi untuk selalu kita berpuasa. Yang mengawasi siapa? Yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melihat. Apa kita melihat dengan mata kita? Tidak. Yang melihat adalah mata nurani. Itulah yang disebut dengan iman. Perasaan di mana kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala macam gerak langkah, itulah makna daripada puasa. Sehingga dengan puasa ini lalu kemudian kita mengambil satu hikmah besar pasca Ramadan, lalu kita merasa terus diawasi oleh Allah, lalu kita akan menjadi baik dalam segala macam tingkah laku kita. Itu yang dalam Al-Quran disebut orang-orang yang berbahagia itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada hal yang gaib.
Apa itu yang bisa melihat dengan kegaiban itu adalah nurani. Ketika nurani kita memandang sesuatu yang gaib dan merasa bahwa kita selalu diawasi, kita merasa ada kanan kiri kita ada malaikat rakib dan atid yang selalu mengawasi. Nah, itulah nurani. Dan disitulah peranan dari puasa. Makanya ketika kita iman kepada hal-hal yang gaib dan nurani kita selalu cerah untuk melihat dan merasa selalu diawasi, maka implementasi dari itu semua ada kewajiban berikut. Wa yuqimunas shalah. Mendirikan sholat. Oleh karenanya, maka pemirsa sekalian yang berbahagia, di samping kita juga disuruh berpuasa, ada satu amalan istimewa di dalam bulan puasa yang tidak biasa kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Apa itu dia? Sholat tarawih. Ada satu tambahan amalan ibadah selain daripada 5 waktu, lalu ada sholat tarawih. Wa yuqimunas salat. Nah, dengan sholat yang kemudian kita tambahi, ada qiyamul lail berupa tarawih. Lalu kita tambahi juga malam dengan tahajudnya. Lalu kita tambahi juga dengan amalan-amalan lainnya. Maka semua amalan itu akan berimbas kebaikan pada pribadi kita. Apa bentuk imbas kepribadian, pembentukan kepribadian yang baik kepada kita adalah kita peduli kepada orang lain. Apa peduli orang lainnya? Yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita mau berinfak, kita gemar bersedekah, kita peduli menolong sesama, kita selalu memunculkan kesolehan di tengah-tengah masyarakat kita. Itu oleh karenanya maka pemirsa sekalian yang berbahagia, ada satu hal yang perlu kita sama-sama resapi. Setelah kita sholat, di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ruku, kita sujud, dan kita menganggap semua kecil, hanya Allah yang besar. Maka dalam gerak sholat, selalu perpindahan gerak itu kita ucapkan Allahu Akbar. Perpindahan dari berdiri kepada ruku, Allahu Akbar. Perpindahan dari ruku sujud ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud kepada duduk, Allahu Akbar. Dan terus perpindahan dalam sholat, selalu kita bicara Allahu Akbar. Karena tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain kecil. Setelah kita menghadap kepada yang maha besar, lalu kemudian kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, dengan menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, dengan menengok ke kiri. Ini sebuah falsafah. Setelah Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Anda menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pertanyaannya, bukti daripada kesungguhan Anda berhadapan dengan Allah, bukti bahwa Anda menganggap bahwa Allah yang paling besar, mana kesolehanmu? Coba tengok ke kanan. Adakah yang membutuhkan bantuan Anda? Tengok ke kiri, adakah yang membutuhkan bantuan Anda? Mana kesolehan sosial dan kepedulian orang yang sholat itu terhadap sekitarnya kanan dan kiri. Dan itu membuktikan bahwa innas sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat dapat mencegah hal yang keji dan yang mungkar. Mudah-mudahan puasa kita ini membawa kebaikan pada kita dan menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Mudah-mudahan Allah terima puasa dan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan sekarang ini. Terima kasih pemirsa sekalian, terima kasih anak-anakku. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Kiai, ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikannya atau menerapkannya, khususnya di bulan Ramadan ini. Tidak terasa 30 menit sudah kita lalui bersama. Waktu terasa begitu singkatnya dalam kebersamaan ini. Terima kasih kepada semua bintang tamu yang telah hadir di sini, kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak, kepada Bapak Mulyana, terima kasih banyak, wabil khusus Bapak Kiai Ahmad Aidin, terima kasih banyak sekali atas ilmunya. Baiklah pemirsa, mungkin sampai di sini saja kebersamaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam berucap.